Terakhir ke pagar ini ya, pagar, atau misalkan mau ke sungai juga bisa, ini diganti sungai. Ya kalau mau jadi ini museum 90 menit kalian terus terakhir ke sungai ya short. Oh iya tak langsung yang ingin yang ini Apa? Kemana ya teh Bu? Balik kemana? Rapi naik jeep ayo kita naik jeep teh ayo ayo Pi ayo ya mantap ayo naik jeep Jakarta ya, Jawa Tengah. Masih bersama channel aku ya. Mantap habis. Mantap, gasul. Maaf ya, kameranya kebayang-bayang. Saya tanyakan juga. Hai. Nyampe. Sudah nyampe. Oh. Banyak rumah, tapi semuanya karena terkena awan panas yang bersuhu Ini kurang pernah? lebih 400-an derajat Celcius, jadi habis semuanya. Dan sebenarnya bentuk rumahnya nanti seperti itu yang ada di sana, itu miniatur rumahnya ini yang dibikin museum. Terus kalau di depan kita ini ada kerangka sapi, jadi ini asli. Jadi sapi misal hari ini dinaikkan statusnya jadi awas, besok sorenya udah meletus. Jadi untuk hewan ternak belum sempat dibawa evakuasi, hanya warga-warga. Jadi kalau untuk di kampung ini tidak ada korban jiwanya, karena semua warga yang ada di kampung Pakem ini dulunya sudah sempat untuk evakuasi turun ke bawah. Jadi tidak ada korban jiwanya. Ibu di mana ini, Ibu? Di itu Mbah Marizan. Marizan. Oke, kita berada di Museum Mbah Marizan ya, guys. Museum. Bentar.
Nih, ini marketnya ya. Market tengah. Depannya ini ada peringgitan dan kunjung peringgitan ini dulu untuk kalau pentas wayang ya. Yang belakang ini rumah belakang. Hei, Bebek. Was this from the 2006 or 2010? 2010. But Tapi alhamdulillah juga sering terjadi hujan. Pindah ke sini, maksudnya buka kemudian tetap. Dulu dari pengungsian yang dinasti kurang lebih 30 orang yang sekarang sudah dari bagus. Setelah ini pindah ke sini. Jadi tambah dari pengungsian ke sini. Yuk, kemana? Hayo, hayo, hayo. Di museum. Yuk, hayo, hayo. rombongannya. Sini. Ini Merapi meletus tahun berapa? 2010. 2010. Letusan besar terakhir itu di tahun 2010. Dan sebelum erupsi di tahun 2010, Merapi itu erupsi di tahun 2006. Tapi pas waktu tahun 2006, kebetulan erupsinya kecil, jadi tempat ini masih aman di tahun 2006. Baru di tahun 2010-nya Ini juga sama tempat ini ya? Ini yang museum ini? sama. Nah, kalau yang di sini ya. Guys, kita berada di museum Mbah Marizan ya. Merapi ini meletus 2010 ya. Erupsi paling besar. yang fungsinya sebenarnya untuk ruang berlindung dari awan panas atau wedus gembel letusan dari gunung Merapi. Tapi posisi kita ada di Kepoharjo ini, di desa Kepoharjo. Oh, 5 km. Jaraknya kurang lebih 7 kilo, Bu. Oh, 7 kilo ya? Nah, 7 kilo dari puncak Gede Merapi. ya. Dan dulu waktu Merapi erupsi di tahun 2006, itu awan panas dan lavanya hanya sampai sejauh 5 kilo. saja. Tapi di tahun 2010 karena itu erupsi besar, awan panas dan lava mengalir lewat Sungai Gindel sampai sejauh 17 kilo dari puncak. Iya. Jadi yang paling banyak korban jiwanya pun malah di area ini yang berjarak 15 sampai 17 kilo dari puncak Merapi. Kenapa? Soalnya kalau di sini kan nyangkanya nggak akan sampai sana erupsinya. Nah, soalnya prediksi dari erupsi tahun 2010 itu awan panas dan lava hanya sampai sejauh 10 kilo saja di area red zone. Tapi ternyata sampai 17 kilo. Nah, karena perkiraannya 10 kilo, jadi yang 10 kilo ini semuanya udah dikosongkan, diungsikan semua. Tapi nahasnya yang di bawah-bawah karena mereka Kena ya. nyaman kan, bertahan di rumah masing-masing. Dan karena kejadiannya itu pas tengah malam, jadi banyak yang pulas-pulasnya Pulas tidur ya. Tiba-tiba kena awan panas sama lavanya. Ada kurang lebih sekitar 300-an korban. Oh, korban jiwa banyak ya, 300 orang korban jiwa. Oke. Tuh. Nah ini sama, ini ada foto awan panas serta ada foto lava pas waktu Merapi meletus malam hari. Iya. Jadi sampai sekarang ini pun Merapi masih aktif. Masih aktif. Gunung Merapi setelah erupsi besar tahun 2010 aktif lagi di tahun 2000, mulai tahun 2021 sampai saat ini. Jadi sampai saat ini tiap malamnya kalau kelihatan Ini rumah dulu ya. Rumah yang terkena di Merapi. tempat yang sini ya posisi kita di arah selatan masih aman. Iya. Erupsinya mengarah ke barat. Ini apa? Nah, kalau ini nih yang disebut jam erupsinya. Jadi jam ini menunjukkan pas waktu awan panasnya itu sampai di tempat ini. Jadi kan awan panas sampai di tempat ini otomatis jamnya terus berhenti karena meleleh. Itu berhentinya pukul 12 lebih 1/4 menit. Jadi kejadiannya pas tengah malam. Oh, ini jam ya pas erupsi. Pulang dong.
Tulang sapi kayaknya, gigi sapi ya. Sebenarnya Kamis malam, tapi karena udah lebih seperempat menit, jadi masuknya ke hari Jumat. Oh, hari Jumat. Kejadiannya. 5 November 2010. Oke, 15 tahun yang Kalau lalu yang di ya. sebelah sini ini ada foto seperti tempat ini pun sama dulunya. Jadi sebelum sesudah erupsi itu dulunya kayak gini. Nah, semuanya kebakar kayak gini. Awan panasnya. Nah, karena kawan panas. Jadi pepohonan yang ada di sekeliling kita ini yang kita lewati tadi itu kebanyakan pohon baru. Masih semangat? Saya masih selamat setelah saya sudah menjadi korban. Tapi ini posisinya semuanya masih selamat. Kalau yang di sini ada foto almarhum Mbah Marijan sewaktu masih hidup yang pakai ya. baju putih. Baju putih ini Dan yang Mbah sampingnya Marijan itu yang pakai belakang merah itu anaknya Mbah Marijan yang ketiga namanya Oh, Mbah iya. Asih atau Pak Asih. Pak Asih. Dan sekarang menggantikan Mbah Marijan sebagai juru kunci. Juru kunci. Jadi yang sekarang namanya Mbah Asih. Itu anak ketiganya Mbah Marijan. Soalnya juru kunci itu kantung yang ngasih gelar dari Keraton Jogja. Karena Keraton Jogja itu masih berbentuk kerajaan. Jadi turun menurun. Sehingga masih ada turunan anak laki-lakinya diturunin ke anak. Rumah lagi, karena rumahnya kan cuma kecil, 6 kali 6 saja ukurannya. Terus karena dia punyanya di sini, sebagian memberanikan diri balik lagi ke sini. Tapi sebenarnya sama pemerintah untuk tempat ini belum boleh dihuni lagi. Soalnya korban-korbannya kayak gini, nggak hanya satu tempat tapi. Dan untuk total keseluruhan korban jiwa itu ada kurang lebih sekitar 300-an korban jiwa. Jadi tempat-tempat masak. Ini juga masih menyimpan seperti ada alat Ada tabung masaknya gas juga. ya? Ada tabung gas, ada rice cooker dan ada remote-nya juga. Jadi kalau barang yang ada di sini tuh cuma terkena asap panas dari Gunung Merapinya aja. Karena suhu terus gembel. Jadi Mantap. sapi ini juga ikut jadi korbannya, Bu. Jadi Ya. yang kulit yang di bagian belakang ini ada yang mengelupas. Iya. Di sebelah sini. Iya, iya. Kalau ini sapinya berada di agak jauh, agak di bawah. Jadi dampaknya juga tidak terlalu parah. Kalau yang di foto yang Ini ada di yang sebelah kena kanan ini, udara jalan panas yang ya. sama Jalan Kaliurang. Itu dulu jarak pandangnya cukup tidak terlalu jauh. Karena itu juga terelimuti oleh abu vulkanik. Dan di sebelah kanannya itu ada waktu proses pengevakuasian juga. Jadi untuk sampai korbannya meleleh. itu mulai dari anak kecil pun juga ada, Dispenser sampai meleleh. orang dewasa Saking panasnya, sampai orang tua pun guys. juga ada untuk korbannya. Mantap. Untuk korbannya sendiri itu mencapai 350 korban. Kemudian pulang ke rumahnya karena tidak terlalu jauh dari masjidnya. Dan Mbah Marijan kembali bersujud namun arahnya ke arah Gunung Merapi atau ke utaranya. Nah setelah itu datanglah relawan dan wartawan yang berniat ingin mengevakuasi. Namun akhirnya Mbah Marijan kekeh tidak mau turun dan akhirnya Iya. terkena asap panas dari Gunung Merapi. Nah di Meleleh, belakang sebelah sini meleleh. ada salah satu barang yang sudah terkena asap panas dari Gunung Merapi itu masih utuh, Asap panas. yaitu body lotion Marina. Iya, jadi kalau mau aman dari asap panas Gunung Merapi silahkan pakai Marina. Ya. Oke. Setelah pesan-pesan berikut ini. Oke. Jadi Abunya yang ini sampai abu ke kota vulkanik. Jogja dulu seperti ini. Bentuknya menyerupai pasir namun agak lebih halus. Sedikit lebih halus tahun ya, karena Gunung Merapinya juga masih aktif. aktif. Jadi mulai dari tahun 2021, tahun 2023. Oh, masih dan juga. yang terakhir itu tahun kemarin. 20. Tanggal 19 September. 2024. Luncuran material lavanya itu bagi warga sini itu masih aman karena luncurannya juga sudah berbeda, tidak mengarah ke selatan ke arah kita. Oke. Namun di puncaknya itu terjadi guguran pasir, jadi lava itu membuat jalan baru ke arah barat ke kota Magelang. Iya, iya. Magelang. Iya, Magelang. Oke. Jadi ke arah barat. 2000. Untuk material lavanya turun sekitar 3 sampai 3,5 Nih, kilo dari puncak. yang terakhir kemarin. Oke. Banjir lahar dingin. Nah, karena sungainya itu terkena material lava, sehingga sungai itu menjadi dangkal. Nah, setelah terjadi letusan, kemudian disusul dengan adanya hujan yang debitnya cukup banyak airnya. Dan air itu bercampur dengan material pasir yang terbawa oleh lava. Dan akhirnya sungai itu meluap. Jadi sampai masuk ke dalam rumah warga juga. Sebelah sini juga ada potret anak orang kaya ya, karena mau berangkat sekolah aja naik eskavator. Oh, eskavator. Ya. Oh, ini anak orang kaya.